Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pakai ginian kan? Mulai membidik. Jumpa kembali dalam channel WMMC Yusuf Martak Channel dalam rubrik Rutan. Nah, ini kalau tamu baru pasti kaget di Rutan. Bukan tahanan, tapi ruang tanya. Oh, oke, Iya. Pak. Ruang tanya. Wah. Bersama Yusuf Martak Channel dan NBW Channel. NBW Channel. Ini sudah selalu kita timbul dan terbit di hari Rabuan jam 4-an. Jadi para pemirsa yang sudah mengikuti podcast kita, standby lah di setiap hari Rabu Jumatan, hari Rabu setiap jam 4. Insya Allah kita akan membahas ada beberapa topik. Yang paling utama adalah topiknya yaitu mengenai mencari pemimpin untuk DKJ. Ya. Sebenarnya gini, kita harus petakan dulu tantangannya. Apa problemnya? Dalam arti kata memetakan. Ya, memetakan tantangan sehingga ketika tantangannya sudah terpetakan, maka kemudian potensial kandidat yang suitable dengan itu baru bisa didapatkan. Setuju. Pada hari ini alhamdulillah saya bersama Mas Bambang Wijoyanto dan dengan tamu kita yaitu Zulfikar Amir. Ini namanya Zulfikar ini, wah ini Dia bukan Sul. Sul ya? Zulfikar Amir. Zulfikar, oh bukan Zulfikar. Bukan Soalnya Sul. Bandung Tea. Kalau Sumatera Barat baru Zulfikar, ini Sulfikar. Beliau ini ahli sosiologi dari perkotaan ya. Saya sosiolog perkotaan. Perkotaan, Ya, masya Allah. Jadi sudah memetakan ya gimana DKI ini ya. betul. Iya. Jadi Kalau saya masih selalu DKI. Oh iya. Iya, karena kata Bung Refli Harun, kepresnya belum turun. Oh, Iya, dan karena belum DKJ. belum Iya, DKI. iya, masih Karena dalam biar ibu bagaimanapun kota. ini kan ibu kota. Betul. Namanya ibu kota tuh kalau masih hidup kita jangan ke ibu tiri dulu ya kan. Gitu. Saya mau bilang begini, Bang Yusuf. Kenapa session ini menjadi sangat menarik? Karena Zulfikar ini adalah pengajar tetap di School of Social Science Nanyang Technological University, khususnya di bidang Science, Teknologi, dan Society. Siapa nih? Beliau. Waduh. Dan beliau profesor cuy. Profesor. Jangan lihat mukanya muda. Iya, iya, iya. Kalau yang ini jelas provokator gitu. Kalau ini profesor. Sampai sekarang masih aktif ya? Masih ngajar Pak di Singapura ya. Di Singapura ya? Ya. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Sebelum ngomongin soal peta tantangan Jakarta, kita spill dulu soal Zulfikar ini adalah seorang yang mengamati IKN. Oh, Mengamati IKN. Tapi perdebatannya kita tidak lagi memperdebatkan lebih baik membangun 14 atau 40 kota lain dengan dana seperti yang ada di IKN. Karena itu akan justru membangun pertumbuhan dan pemerataan jauh lebih cepat. Tidak itu. Tapi apa yang terjadi pada IKN pada hari ini? Karena kita sibuk sendiri, kita nggak pernah petain, Pak. Mungkin Zul bisa cerita dulu di situ sebelum peta Jakarta nih. Ya. Cerita sih apa sih hal mutakhir yang ada di IKN? Iya, terima kasih Mas Pak Yusuf. Jadi kebetulan memang selama 5 tahun terakhir ini saya melakukan penelitian tentang perkotaan di Asia Tenggara. Asia Tenggara. Khususnya tentunya Indonesia. Spesifik beberapa negara yang udah di Malaysia, lalu kemudian Filipina sama Thailand. Jadi Bangkok, Manila, KL dan Jakarta. Dan ini saya bandingkan satu sama lain gitu. Nah, terkait dengan IKN, saya memang sudah melakukan penelitian ketika undang-undang IKN itu diluncurkan tahun 2022 awal. Ya, jadi di situ saya mulai riset tentang IKN. Jadi saya ikuti dari awal sampai sekarang. Nah, progres yang terakhir itu adalah bahwa IKN itu sudah akan menghabiskan total biaya sekitar 92 triliun. Nah, 92 triliun ini adalah duit yang 100% dari APBN, ya. Dan ini merupakan 20% dari estimasi total biaya IKN sebesar 466 triliun. Dari 90 ini budget atau sudah ada yang dikeluarkan? Udah mau habis.
Sudah mau dihabiskan. Sudah mau habis. Dana yang berasal dari APBN Ya. 90 triliun ini udah habis. Jadi Sudah mau ya habis. itu dipakai untuk membangun istana presiden, lalu kemudian 4 kantor kementerian koordinator, lalu gedung BI, lalu kemudian rumah susun sekitar 47 tower, ya, untuk ASN dan TNI, dan beberapa sarana-sarana yang mendasar seperti misalnya jalan tol dan sebagainya gitu. Untuk biaya pembangunan istana sendiri itu menghabiskan sekitar 2 triliun. Istana. Ya, hampir 2 triliun. Kemudian rumah menteri, satu rumah menteri itu sekitar 14 miliar. Ada 34 miliar. Ada 34 unit yang dibangun. Dan itu salah besar. Karena kabinet Prabowo lebih dari 34. Itu sedih. Jadi kemungkinan mereka nambah. Dan itu nggak ada dalam perencanaan. Nah, iya betul. Berarti kalau nanti menterinya Ya. lebih dari 34, berarti tidak ada kemungkinan tidak tinggal di DKI. Kemungkinan besar. Semua atau yang 6? Ya mungkin Tinggalnya juga di ya. apartemen, Ya. bukan lagi di rumah menteri. Tapi kita udah mendengar kabar kalau Pak Prabowo sendiri agak enggan untuk pindah ke IKN. ini menarik. Dan sebenarnya saya sih maklum sekali kalau misalnya Pak Prabowo enggan untuk pindah. Kenapa? Karena IKN tidak akan mampu berfungsi penuh sampai sekitar mungkin 5-10 tahun ke depan. Tahun ini ketika selesai, ketika 92 triliun itu sudah habis, Selesai. berfungsi 10% pun sebagai kota itu udah bagus, ya kan? Alasan? Karena masih banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibutuhkan, yang itu semua butuh biaya, ya. Bahkan untuk listrik untuk rumah susun pun belum masuk. Mari kita periksa satu-satu. Contoh, diperlukan ASN. Ya, Jumlah ASN kita ada sekitar 3 atau 4 juta ya 3 untuk atau 4 pemerintah juta. pusat ya. Untuk pemerintah pusat aja. Ya. Yang dibangun apartemennya Itu hanya untuk 40.000. 40.000. 40.000. 40.000 jadi baru 10% 40.000, bos. ya. Kalau 4 juta. Berapa tower? 40.000 unit ya, 40.000 unit. 40.000 unit. Iya, kalau soalnya akan ada 47 Berapa tower nih? 47 tower. 47 tower. Ya. 40.000 berarti satu tower 1.000 lah ya. Ya sekitar. Dan satu unit itu disarankan akan diisi oleh 3 ASN yang belum menikah. Jadi mereka akan memprioritaskan ASN yang belum menikah untuk dipindahkan ke sana. Ya kalau ASN belum menikah berarti ASN yang belum mempunyai jabatan struktural. Bisa jadi. Biasanya udah menikah Nah, semua. iya. Nah, sisanya akan tetap berada di Jakarta. Jadi butuh waktu untuk IKN ini berfungsi sepenuhnya sebagai ibu kota. Sekarang itu kalau kita lihat apa yang ada di sana itu belum menjadi sebuah kota, baru menjadi sebuah kompleks perkantoran. Kompleks perkantoran pun belum lengkap kan sebenarnya. Belum lengkap. Seluruh kementerian udah di situ. Ininya kementerian Belum juga. ada. Belum ada. Baru 4 kantor Kemenko. Jadi Menko-nya baru dibangun, kantor Menko-nya, kantor menterinya. Nanti kantor-kantor menterinya di bawah itu mungkin saya nggak tahu gimana caranya ya. Tapi dari progres yang saya ikuti ya hampir tiap hari belum ada kantor-kantor kementerian khusus gitu yang dibangun. Oke, jadi dari fasilitas untuk ASN belum ada. Belum memadai. Fasilitas untuk perkantoran itu belum memungkinkan, Betul. belum memadai. Terus katanya Agus ini mau bikin proklamasi di sana. Nah itu kan tadinya Pak Jokowi Kemerdekaan. bilang merencanakan untuk pindah bulan Juli, Ah. ya kan? Dan harapan dia ketika dia pindah, ASN juga pada pindah. Kan nggak mau lah dia tinggal sendiri gitu. Nah, tapi rumah susun untuk ASN belum selesai. Jadi ditunda. ASN-nya itu akan dipindahkan bulan September. Nah, kan butuh orang untuk menghadiri upacara. Jadi kemungkinan ada ratusan atau mungkin ribuan ASN dari Jakarta itu akan diterbangkan ke Balikpapan, lalu kemudian nginap di hotel-hotel untuk mengikuti upacara tanggal 17 Agustus 2024. Tapi kan dalam sejarah 17 Agustusan yang datang ke istana cuma para menteri, pejabat-pejabat, bukan ASN. ASN itu di kantornya masing-masing, Bos. Iya, tapi kan butuh orang lah, butuh semacam Karena dia mau bikin teater ya. Oh jadi iya, perlu karena panggung. lapangan upacaranya itu udah didesain cukup mewah gitu. Gitu. Jadi ini lapangan upacara
ini istana presiden, kantornya di atas yang bentuknya kayak burung Garuda itu. Ini yang dikejar sekarang untuk segera diselesaikan. Oh, dia mau tampilan lah yang akan dikejar gitu. Ya, ini Bukan, ada ya. ya. Jadi dia mau menciptakan satu momen bahwa inilah puncak keberhasilan Jokowi sebagai seorang pemimpin Indonesia That's selama point. 10 tahun. Poinnya cuma ini. Ya. Tampilan jadi cuma Ya. tampilan Oh, doang. ini. Ya. Show. Jadi dia inilah legasi saya gitu, walaupun cuma segini. Belum tentu legasi. menurut Ya. saya. Belum tentu legasi. Betul. Iya kan? Tergantung Prabowo-nya juga. Cuman hawa nafsu saja. Semua yang sudah direncanakan harus dilaksanakan sebelum dia lengser dan longsor. Betul. Itu kalau menurut bacaan saya. Ya. Sekarang kita mencoba Ya. memisahkan antara pemindahan ibu kota dengan ada aktivitas pembangunan di sana. Ya. Kalau 47 tower, setiap tower 40.000 itu kan kurang lebih sekitar 2.200 lah ya, Ya. 2.200. Nah, pertanyaan yang pertama, ini apakah membuat satu tempat untuk imigrasi, migrasi ya, Ya. atau akan membuat sebuah ibu kota? Apakah hanya dia cuma akan tinggal? Di Ngantornya di mana? Ya. Kerjanya di mana? Rapatnya di mana? Segalanya di mana nanti? Itu kan menjadi pertanyaan besar. Nah, kalau seandainya berpikir secara jernih, karena ini memindahkan sebuah ibu kota yang walaupun ya secara ininya sudah tidak pas ya, ibu kota dibangun tanpa ada sejarah di satu tempat. Kenapa sih kalau seandainya ini dibangun dengan timeline yang benar, jangka waktu yang benar, Ya. dan semuanya bisa terselesaikan? Jadi pada satu kesempatan ini mau kasih bocoran, bukan bocoran halus nih. Saya ngobrol dengan Menteri PUPR. Kan beliau nih yang paling berambisi, yang paling yakin bisa gitu. Nah, di situ saya ngobrol, saya tanya, bahkan dia menyampaikan bahwa 17 Agustus upacara kenegaraan nanti akan di IKN. Dan saya orang pertama yang akan tinggal di IKN. Wow, saya bilang, Keren. kalau soal tinggal gampang Mas, saya bilang. Tapi pertanyaan tinggal sampai di sana itu untuk apa? Kalau Zul tadi bilang, Ya. yang dibangun baru 4 kantor Menko. Makanya Menko kaya. Makanya sekarang ini kan jadi ini apa ya, pola-pola pemikiran seperti yang saya dengar kemarin, seolah-olah kayak marah menyatakan bahwa PSN kenapa lambat tidak jalan. Jadi kayak semua ini mau dipaksakan sebelum dia berhenti, sebelum lecture. Jadi seolah-olah ada satu komitmen kesepakatan kepada pihak-pihak tertentu, oligarki atau investor, bahwa apa yang udah disepakati, yang dilakukan deal ini udah jalanin semua sama dia. Ya. Ini bahaya sekali, negara digadaikan dengan cara begini nggak bagus. Kalau menurut saya, iya kan? Nah, belum lagi pertanyaan apa ia mau pindah semua. Nah, ini gimana nih menurut? Ya, sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau ketika pemerintah pusat sudah mencanangkan pemindahan ibu kota, tentu seluruh birokrasi itu akan diikutkan. Tapi tentu saja pasti ada resistensi juga di dalam. Bahkan mungkin pada kelas eselon juga pasti adalah pejabat-pejabat yang enggan untuk pindah gitu kan. Tapi mungkin masalah yang lebih penting adalah bagaimana caranya supaya ketika pemindahan ini terjadi, migrasi atau relokasi, seluruh sistem pemerintahan itu berlangsung secara sistematis, dan kemudian akhirnya membentuk IKN sebagai sebuah kota yang benar-benar berfungsi berfungsi efektif gitu. Masalahnya adalah Indonesia itu bukan satu-satunya negara yang sedang atau pernah memindahkan ibu kota. Sudah banyak negara-negara lain, dan tidak semua negara yang memindahkan ibu kota itu punya pengalaman yang bagus, ya kan? Salah satunya Brasilia, ya. Brazil yang memindahkan ibu kota dari Rio de Janeiro ke Brasilia tahun 60-an. Dan sama seperti Pak Jokowi, Presiden Kubitschek pada saat itu menggunakan argumen bahwa ibu kota perlu dipindahkan supaya terjadi pemerataan dan sebagainya, lalu kemudian kita pindahkan ke tengah hutan, ya. Itu tahun 60-an, Mas. Jadi argumennya Pak Jokowi semuanya old fashion. Waduh, dipakai kan. udah usang, udah sangat usang itu, ya kan. Bedanya Presiden Kubitschek di Brasil pada saat itu dengan Jokowi itu cuma satu. Pak Kubitschek itu tidak mendorong anaknya jadi wakil presiden gitu. Jadi Mesir katanya contoh bagus juga. Mesir itu sekarang sedang menyelesaikan pembangunan
kota baru, tapi mereka tidak sebut sebagai itu ibu kota, New Administrative City. Itu jaraknya 50 km dari Kairo, ya. Dan tadinya biaya pembangunannya itu cuma sekitar 30 miliar US dollar. Jadi sekitar 300-400 triliun. Membengkak naik 40, membengkak naik 50, sekarang sampai 58 miliar US dollar. Jadi sekitar 800 triliun. Dan itu belum selesai. Tapi mereka masih mending, kenapa? Karena mereka mendapatkan investasi dari Cina, ya kan? Sementara IKN sampai sekarang belum ada investasi skala besar gitu dari negara-negara lain gitu. Jadi Mesir ini masih beruntung. Cuma kemudian tetap mereka kekurangan duit dan akhirnya Jenderal Sisi itu menaikkan pajak dan akhirnya menyusahkan seluruh warga Mesir. Gitu. Itu tadi di awal pernyataan sebelum kita pindah ke Jakarta nih, Zulfikar mengatakan Pak Prabowo agak enggan. Dari mana indikator agak enggan? Sebenarnya kan ini udah ada berita ya beredar lah ya dari berbagai sumber gitu. Tapi menurut saya masuk akal kalau dia agak enggan karena dia ingin supaya kabinetnya itu bekerja benar-benar efektif gitu, ya kan? Sementara kalau misalnya pemerintahannya itu harus dipindahkan pelan-pelan ke IKN, dia akan kehilangan konsentrasi. Kehilangan konsentrasi minimal 2 tahun, kabinetnya bukan bekerja, malah tata barang pindah. Nah, belum lagi kita bicara sumber daya. Itu ongkosnya akan jauh lebih mahal karena ada yang sudah pindah, ada yang belum, dan mereka harus koordinasi. Lalu kemudian akan ada orang yang harus pulang pergi Jakarta, IKN dan sebagainya gitu. Ya kan? Jadi sangat tidak efisien. Saya khawatir ini jebakan. Pak Prabowo dibuat untuk tidak sukses karena begitu dia harus menjalankan pemerintahannya dengan seluruh janjinya, terus kemudian dia harus menghadapi proses transisi pemindahan. Makanya menurut saya masuk akal kalau kita dengar kabar bahwa dia ingin Gibran yang pindah ke sana sementara dia tetap di Jakarta gitu. Cerdas. Ya kan? Dan keluarganya. Gitu. Gitu. Jadi Gibran aja di sana IKN. Dan lagian kan legasi dari bapaknya juga kan. Jadi biarin aja dia ngurus IKN gitu, Gibran ngurus IKN. Pak Prabowo konsentrasi Jakarta, berurusan sama makan siang gratis, kemudian hilirisasi dan sebagainya gitu. Karena fasilitas yang ada di IKN itu masih sangat terbatas gitu. Bukannya Gibran harus mengurus Jakarta dan kota-kota di sekitarnya melalui undang-undang daerah khusus Jakarta? Enggak. Mau jadi pembina. Kalau kita baca di undang RUU DKJ ya kan, nanti Dewan Aglomerasi itu akan dipimpin oleh seseorang yang ditunjuk oleh presiden. Dan itu bukannya wakil presiden? Bukan. Nah, nggak spesifik bilang wakil. Belum. Jadi kita tinggal tunggu Pak Prabowo mau tunjuk siapa. Ya kan. Jadi kalau Mas Gibran sudah ditunjuk ke IKN, nggak mungkin juga ditunjuk yang DKJ. Iya. Iya. Ya kita nggak setiap hari lihat Gibran ini. Iya. Tapi sebenarnya kalau saya lihat ya, undang-undang DKJ ini punya impact yang luar biasa sebenarnya terhadap Jakarta. Nah, kalau gitu kita balik ke Ya, Jakarta. Kita balik ke Jakarta. Apa tantangan Jakarta? Bicara IKN. IKN masa lalu. Iya, masalah. Masih masalah. Masa lalu dan masa yang akan datang yang ada akan lagi jadi kalau masalah. Kalau masa lalu nggak, masya Allah. Mas Bemo udah baca RUU DKJ? Belum. Pak Yusuf udah? Belum. Sepintas nggak banyak. Oke. Jadi ada beberapa inilah ya poin penting gitu, termasuk tentunya pemilihan gubernur yang tetap menggunakan mekanisme pemilihan langsung 50% plus 1. Jadi nggak ada yang berubah di situ. Tetapi kalau kita lihat secara keseluruhan ya, poin-poin yang ada di RUU DKJ ini sebenarnya ironis. Kenapa? 50% per 1 ya? 50% plus 1. Iya, itu pemilihan. Jadi akan ada 2 putaran kalau misalnya. Oh tetap ya? Kalau nggak ada, kalau tidak menang 50% per 1, maka ada putaran kedua. Nah, sama dengan yang lama tadi. Nah, ironi yang saya lihat di DKJ ini adalah bahwa alasan utama untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur kan sebenarnya untuk melakukan pemerataan pertumbuhan ekonomi kan. Tapi kalau kita lihat dan baca RUU DKJ ini, dia justru memperkuat dan akan memperbesar kapasitas ekonomi Jakarta. Pertumbuhan. Karena Jakarta itu akan dilihat sebagai sebuah sistem aglomerasi. Ya. Jadi Jakarta dipimpin oleh gubernur, ya kan? Lalu kemudian ada aglomerasi yang mencakup tidak hanya daerah-daerah tradisional seperti Bogor, Depok,
Tangsel ya, tapi udah sampai Tangerang, sampai Cianjur, sampai Bekasi. Dan apapun yang terjadi di Jakarta, semua ini akan mengikuti iramanya gitu. Dan itu sebenarnya pertama menjelaskan konsolidasi ide antara IKN dan DKI nggak nyambung. Nggak nyambung. Memang nggak nyambung. Dan sekarang bingung-bingung sendiri. Sana mau digedein, Benar. malah mengecil, sini mau Benar. dikecil, malah mengecil. Jadi benar-benar Pak Yusuf. Jadi di sana akan tetap kecil, di sini akan semakin membesar. Jakarta akan semakin membesar. Sekarang itu APBD Jakarta itu sekitar 80 triliun, ya kan? Kalau kita bandingkan 4 kota, ya, atau 5 kota di seluruh Asia Tenggara yang paling besar, Jakarta itu adalah kota yang paling kaya dari aspek PDB, GDP-nya ya, gross domestic product gitu. Kalau kita bandingkan Jakarta sama Bangkok, sama Manila, sama KL itu nggak ada apa-apanya. Tentu Mereka nggak ada apa-apanya, iya, Jakarta nggak ada apa-apa. Jakarta yang paling Paling besar ekonominya. Ya tentu yang paling besar kalau kita lihat dari segi kota sih Singapura. Tapi Singapura kan city state, jadi nggak bisa kita bandingkan gitu. Tapi Jakarta yang paling kaya sebenarnya, paling gede ininya GDP-nya ya. Lalu kemudian dari budget tahunan, Bangkok itu setengah dari Jakarta. Bangkok cuma setengah dari Jakarta. Manila itu seperempat. KL itu masih di bawah Jakarta. Bentar, ini kan masih kepo saya. Balik ke KL. Katanya masa lalu. Tamu pejabat dari luar negeri, Ya. kalau mau ada keperluan rapat dan lain sebagainya di ibu kota Indonesia, Ya. dia naik pesawat landingnya di mana? Ada satu bandara yang sedang dibangun, namanya Bandara VVIP. Untuk VVIP aja. Cuma VVIP aja. Tapi Sebenarnya bandara ini tidak ada dalam rencana awal, setahu saya, karena rencananya kan Pakai Balikpapan. master plan-nya itu adalah iya, membuat. karena takut dengan pertanyaan saya. Kan lucu. Landingnya di Balikpapan, tapi ke ibu kota, masuk ke gate seperti kawasan. Nah, karena memang awalnya itu master plan-nya adalah Tri-City. Tri-City itu konsep 3 kota, Samarinda, Balikpapan, Sebenarnya IKN. kalau mau mendingan begitu. Balikpapan dijadikan ganti nama menjadi ibu kota, jadi orang Sebenarnya begitu tapi diubah lagi gitu ya. Nah iya kan. Tapi kemudian sepertinya Pak Jokowi itu capek naik kendaraan gitu dari Balikpapan ke IKN karena 2 jam kan lewat jalan. Dua jam, iya. Kalau udah jalan tolnya udah jadi sekitar 40 menit. Pasir Utara. Ya, tapi kan capek juga kan. Ya udah, jadi dibuatin bandara kecil, VVIP. Jadi very important. very important person gitu. Yang kita ini nggak bisa mendarat di situ. Maksud lo Pak Yusuf nggak bisa jadi presiden? Tunggu dulu. Ya kan, jadi VVIP jadi bandara kecil. Jadi khusus untuk orang-orang tertentu aja gitu. Yang sebenarnya nggak punya efek ekonomi karena yang membuat satu kota itu tumbuh secara ekonomi kan ketika ada bandara yang bisa dipakai oleh semua orang kan. Nah, balik Udah bisa balik Jakarta lagi belum? pasca kita pindahkan kita ini udah memindahkan sekarang. Kita pindahkan semua pemerintahan dan termasuk ASN-nya di sana. Ya. Kira-kira apa nih nanti ini? Ini yang dimaksud Mas Wiwin, DKI ini. Iya, Kan jadi tadi DKI akan membesar, ada besar. akan menjadi pusat ekonomi dengan Betul, lebih betul. besar lagi. Betul. Nah itu kan akan punya pengaruh tuh kan, Ya. pada semua persiapan. Sementara ini yang pusat mau dipindah ke sono. Ya. Ini kan terjadi kayak 2 gelombang kejut Betul. yang betul. saling bertabrakan. Ya, dan yang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi Jakarta itu adalah perubahan yang sudah terjadi selama 5 tahun terakhir. Ketika Pak Anies memulai memimpin 2017. Apa misalnya apa? Jadi kebetulan ini bagian dari proyek penelitian saya juga ya. Jadi saya ngelihat politik urban di Jakarta seperti apa. Lalu kemudian Ini mau diceritain bagusnya aja, ada bagus dan jeleknya. terserah kalau mau jeleknya juga boleh, yang bagusnya juga boleh gitu. Yang Saya, seutuhnya lah. ya saya kan akademisi. Mungkin gitu. yang bagus diceritain, yang jelek bukan kejelekan, mungkin belum kekurangan atau belum sempat Iya. dikerjakan. Oh iya, nah itu ya, Tantangan. benar. Tantangan ke depan. Ya, Sanggup nggak yang baru kan? Betul gitu betul. Tapi juga kita harus melihat secara lebih luas. Jadi bukan hanya kepemimpinan Pak Anies, tapi juga kepemimpinan sebelumnya kan. Karena kalau saya perhatikan, ya dalam analisa saya, Jakarta itu mulai mengalami pertumbuhan sejak eranya Bang Yos sebenarnya.
Bang Yos. Iya. Bang Yos yang memulai. Betul. Jadi momentumnya dari situ ketika dia mengambil keputusan untuk membangun Transjakarta busway. Lalu kemudian pelan-pelan terjadi perbaikan, ya kan, ketika Foke masuk sebagai gubernur, ya sebenarnya lepas dari segala keburukan yang dicaci maki oleh orang-orang Jakarta, sebenarnya ada juga kontribusi Pak Foke di dalam apa namanya perbaikan Jakarta, khususnya pembangunan MRT, karena dia memulai sebenarnya. Oke ya. Ya, perencanaannya dia memulai, ya kan, dia yang ngelobi. Semuanya tapi yang kau cerita itu public transportation. Public transportation, ini masalah utama di kota-kota besar di dunia gitu. Lalu kemudian Pak Jokowi masuk 2 tahun, ya walaupun waktunya pendek adalah kerjaan Banyak lah yang ada yang dilakukan. Masuk gorong-gorong. Betul, segala seperti gitu ya. betul. Lalu kemudian bawa mobil. Bawa SMK. Lalu kemudian Pak Basuki masuk, ya ada kontribusinya juga. Tetapi perubahan yang signifikan menurut saya yang dilakukan secara fundamental itu ketika Pak Anies masuk. Terus terang ketika Pak Anies terpilih jadi gubernur, saya itu agak skeptis. Ya, saya kenal Pak Anies sudah lama gitu. Tapi saya belum melihat kredensial beliau di masalah tata kelola urban. Jadi saya agak ragu, oh ini Anies bisa nggak ya? Apa indikator yang dibilang signifikan di public transportation? Nah, 3 aja misalnya. Nah, ketika 3 tahun berlalu, ya kan, kemudian saya melakukan penelitian ini, saya melihat bagaimana perubahan itu dilakukan langsung secara fundamental dari dalam, ya. Dan ada sebenarnya beberapa sektor yang diperbaiki oleh Pak Anies, tetapi beliau itu datang membawa sebuah visi dan sebuah metode tata kelola yang berbeda. Itu yang di dalam ilmu sosiologi perkotaan disebut sebagai collaborative urbanism. Urbanisme kolaboratif. Makanya tagline-nya Jakarta kan Jakarta Kota Kolaborasi. Dan ini menurut saya pendekatan yang sangat efektif karena masalah Jakarta itu terlalu kompleks untuk diselesaikan oleh seorang gubernur. Dan karena itu dia membutuhkan aktor-aktor lain untuk terlibat, ya kan? Dan keterlibatan aktor-aktor lain ini tidak hanya dalam hal diajakin ini mau, tetapi mereka memberi masukan, mereka memberikan ide, mereka melakukan dan mereka mengeksekusi ide-ide itu gitu. Dan Jakarta, Pemprov Jakarta itu menjadi fasilitator dan memberi fasilitas finansial dan fasilitas sumber daya manusia untuk mengerjakan itu. Dan akhirnya kita lihat ada beberapa perubahan yang benar-benar bisa nggak dilihat dikasih contoh kolaboratifnya itu di mana? Salah satunya itu Jaklingko. Jaklingko. Jaklingko itu adalah sebuah branding dari sistem integrasi transportasi di Jakarta yang tidak ada satupun gubernur sebelum Anies yang mampu melakukan. Kenapa? Karena tidak gampang. Berurusan sama sopir-sopir, kondektur, kemudian operator-operator yang jumlahnya puluhan atau bahkan ratusan gitu. Dan Pak Anies mau datang ke mereka, ketemu, kasih ide begini, debat, ngobrol, ya kan, dan mengambil keputusan sama-sama. Dan itu dilakukan selama 1 tahun lebih. Ada lagi katanya salah satu yang paling menarik adalah membuat peta transportasi Jakarta. Ya. Dan itu dilakukan bukan oleh Pemda, tapi memfasilitasi. Nah, ya. Itu gimana? Ya, itu bagian dari kolaborasi di dalam sistem transportasi massal di Jakarta, ya kan. Dan ini terus berkembang, ya, dan kemudian akhirnya kita bisa lihat kan jumlah penumpang atau jumlah pengguna transportasi publik Jakarta itu naik signifikan selama 5 tahun terakhir. Seperti itu. Ini belum lagi kita bicara tentang sektor-sektor yang lain, misalnya penanganan banjir, lalu kemudian perumahan dan sebagainya gitu. Penanganan banjir, apa bos yang menarik? Ya, tentu kita udah tahu kontroversi mengenai naturalisasi gitu. Tapi kan sebenarnya ide naturalisasi ini bukan dari Anies, dari orang Pemprov sendiri sebenarnya. Jadi ide ini udah ada, ya kan? Dan sebenarnya ide ini itu adalah ide yang memang dikembangkan oleh ahli-ahli hidrologi perkotaan. Ya kan? Naturalisasi. Jadi naturalisasi basically melihat bahwa air yang datang, yang jatuh itu harus ditangkap, harus dipertahankan selama mungkin di dalam tanah supaya bisa kita manfaatkan. Gitu. Nah itu resapan. Ya, itu yang kemudian disebut sebagai istilah sponge city. Kota kalau sponge itu busa gitu ya. Seperti itu, dia menyerap gitu.
Dan ini sebenarnya ada kaitannya sama perubahan cuaca, perubahan iklim, lalu kemudian resiko banjir yang semakin tinggi dan sebagainya gitu. Jadi Pak Anies melihat bahwa ada satu pendekatan yang selama ini dianaktirikan karena paradigma perkotaan yang terlalu kaku ya, yang kemudian akhirnya dia beri kesempatan dan prioritas untuk dijalankan gitu. Dan dia kemudian menjadi orang paling depan untuk menarasikan ini gitu, dan dia siap dicaci maki, padahal sebenarnya yang punya ide itu ya orang-orang Pemprov sendiri gitu. Dan sebelum kita masuk kepada topik utama, next bagaimana? Ya. Ini pernah menjadi satu cerita yang nyata waktu saya undang Gubernur Anies, peresmian masjid di Tebet. Yang dipertanyakan oleh beliau adalah air, sisa wudhu dan lain sebagainya ini dibuang di mana? Sengaja saya tanya, kenapa Pak Anies? Ini harus dikelola agar bermanfaat. Paling tidak bukan diminum, bisa buat nyiram dan lain sebagainya. Saya bilang alhamdulillah kebetulan desainnya sudah mengalir. Ini bagus nih. Jadi concern dia ada gitu. Ya. Nah sekarang kita bicara kira-kira ke depan pasca DKI nantinya, DKJ ini kira-kira orang-orang yang bagaimana yang lebih tepat nanti? Bang Yusuf tanya dulu dong, apa tantangan terbesar yang belum sempat? Nah itu dulu. Oke. Yang mampu menghadapi tantangan ke depannya. Tantangan besar yang belum sempat dikerjain itu apa? Jakarta. Oke, untuk melihat tantangan kita harus melihat prestasinya dulu ya. Oke. Dan salah satu prestasi yang bisa kita catat itu adalah bahwa selama eranya Pak Anies, skor atau tingkat livability itu adalah apa ya livability itu? Bukan daya hidup ya. Kelayakan hidup Jakarta itu skor yang naik, membaik dari ranking 153 menjadi ranking 139. 53 ke 39. Ya. Jadi naik 13 peringkat. 14. Ya kan? 14. Nah, ya memang kalau kita lihat secara keseluruhan masih rendah. Ya kan? Inginnya kita kan ya top 40 lah ya. Ini masih di bawah emang. Tapi ada progres di situ gitu. Dan progres ini adalah bagian dari momentum yang sudah dimulai oleh Pak Anies ketika beliau menjabat sebagai gubernur sebelumnya enggak? Ya mungkin udah ada kali, tapi mungkin tidak sesignifikan itu gitu. Okay, Ya kan? Nah, momentum ini udah terjadi sebenarnya, dan Jakarta itu sudah secara pelan-pelan ya menuju ke arah yang lebih baik gitu. Trennya dibangun ke sana ya. Cita-cita akhirnya adalah Jakarta menjadi kota global. Kota global itu seperti Tokyo, seperti London, seperti Vienna, seperti Melbourne ya. Di mana kota itu tidak hanya layak hidup tetapi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi global. Gitu. Itu yang sudah dicapai oleh Singapura ya. Dan salah satu indikator sebuah kota adalah kota global itu adalah masuknya investasi asing dan kemudian membuka kantor-kantor di sini gitu. Itu terjadi. Pelan-pelan. Makanya sekarang Jakarta itu menjadi sangat menarik untuk beberapa perusahaan-perusahaan besar, ya kan? Karena ada sumber daya manusia di situ, ya kan? Ada pasar besar di situ dan sebagainya gitu. Nah, tantangannya memang Jakarta ini itu kalau kita lihat penduduknya kan sekitar 10,9 juta sekarang, ya kan? Dan masih banyak wilayah di Jakarta yang butuh pembangunan yang lebih manusiawi dan lebih lebih berdasarkan pada aspek-aspek atau prinsip-prinsip keberlanjutan, lebih sustainable gitu, ya kan? Nah ini yang menurut saya tantangan Jakarta yang perlu segera dihadapi, ya. Dan kalau kita sudah melihat Jakarta seperti ini, ya kan, maka sebenarnya yang perlu dilakukan itu bagaimana supaya momentum ini berlanjut, ya kan? Dan keberlanjutan ini akan sangat tergantung pada leadership Jakarta 5 tahun ke depan. Saya mau nambahin 3 isu lagi, saya mau tanya gitu. Ya. Sampah gimana urusannya? Sampah memang masih belum selesai masalahnya, ya kan? Dan sebenarnya dari segi teknologi sudah banyak yang
ada beberapa opsi lah yang bisa dilakukan gitu. Tetapi Jakarta relatif membaik lah kalau dalam hal penanganan sampah dibanding kota-kota lain di Indonesia gitu. Ya. Tetapi memang skala besar kan. Sampah itu tidak satu. Hmm. Ada, kalau bagi saya sampah itu ada 3 kali ya, kalau nggak salah ya. Maksudnya apa? Nah, 3 jenis ya. ya, jadi Sampah masyarakat. Sampah rumah tangga. Sekali lagi. Jadi gini, sampah yang dikelola memang di tempat pengelolaan sampah. Ya. Contoh Ya. seperti Bantar Gebang dan lain Iya sebagainya. betul ya. Nah, ada program-program yang saya dengar itu adalah mengelola sampah di daerah perumahan. Pemukiman. Sebelum Ya, ya, sampai ya. di sana ya. Seolah-olah sampah dapat dikelola di pemukiman, jadi istilahnya ramah lingkungan lah, kurang lebih begitu. Ya. Nah, ini yang mana nih yang sudah berjalan? Kalau yang saya melihat kayaknya belum ada yang jalan nih. Iya, Belum bicara medis ya. betul. Memang Sampah medis. memang sampah itu adalah sektor yang masih perlu dibenahi Jakarta, Iya. ya kan? Dan ya butuh ini lagi memang butuh kepemimpinan yang paham tentang itu kan. Belum lagi masalah air, belum lagi masalah yang lain. Ngomong sampah dulu. Jakarta dibandingkan Kuala Lumpur, Thailand, dan satu kota lagi mana tadi? Bangkok. Bangkok. Bangkok, Manila ya, sama KL ya. Itu di mana posisi Jakarta dalam mengelola sampah? KL sama Bangkok itu jauh lebih bagus. Ya. Bangkok enggak? Bangkok, Gitu ya. ya. Filipina hancur kalau Bangkok. Manila yang masih di bawah Jakarta, ya. Oke. Ya kan. Tapi Jakarta sebentar lagi mau disalip nih sama Ho Chi Minh City. Dalam konteks ini. Dalam konteks ya. Pengelolaan sampah. Ah. Atau livability juga tadi. Udah livability-nya juga, ya. Gitu. Oke, satu sampah. Terus yang kedua, di setiap kota yang ingin menjadi kota besar harus mempunyai yang disebut dengan tempat-tempat yang bisa membangun sivilisasi. Ya. Gedung kesenian yang keren, Hmm. untuk orkestrasi, untuk macam-macam kayak gitu. Ya. Jakarta bikin itu enggak? Dia bikin JIS. Tapi Ya. untuk kesenian yang luar biasa gitu. Ya. Jangan bersifat membangun fisiknya saja kan. Ya, Ya, istilahnya untuk kepentingan maslahat keumatan. Betul, Ya, betul, kayak gitu. betul, Jadi ada betul. Perlu, Nah, itu sangat diperlukan. dalam konteks itu. Saya lihat itu agak tertinggal. Makanya saya mau tanya. Ya, memang kalau kita lihat memang selama 5 tahun pertama Pak Anies itu ya tidak semua pekerjaan itu bisa diselesaikan. Betul. JIS itu salah satu prioritas karena itu adalah janji, ya kan. Nah, untuk masalah kesenian, untuk infrastruktur kesenian, renovasi tim Itu sesuatu udah banget. Oh ya. Sesuatu banget. Tapi senimannya kemana? Nah itu dia. Jadi mungkin Bikin pasarnya dulu. baru penjualan. berikutnya komunitasnya kan yang dibangun. Nah, balik Ya lagi kan? ke IKN Iya. lagi nanti. Bangun ini dulu baru nyiapin yang dulu. Tapi sebenarnya membangun sesuatu itu harus iya, terintegrasi. betul. master plan-nya harus dipersiapkan dari Betul awal. sekali Pak. Jadi ketika kita membangun sarana fisik, komunitasnya juga harus dibangun bersama-sama gitu, ya kan. Nah, saya kira ini yang PR yang perlu. Ada yang Ini kritik membangun saya. Betul. Ketika dimasukin dapat porsi yang nyaman karena awalnya dulu tidak ada aktivitas di sana kecuali seniman. Ya. Ya kan, kesenian, seniman dan lain sebagainya. Ya, Pada protes semua kan. Benar. Waduh, teriak-teriak datang ke saya semua. Jadi kota-kota besar di dunia Hmm. yang hebat itu selalu punya tempat-tempat berkesenian. Iya. Dan itulah tanda sivilisasi sebenarnya. Nah, Betul. saya mau cari yang satu yang unik. Jakarta adalah salah satu kota yang dikepung dan diserbu oleh 12 sungai. Ya. Di berbagai negara yang sudah maju, sungai itu diaktifkan bukan sekedar saluran air. 12. 12. Nggak terlalu berat menurut saya. Enggak, maksud saya itu Iya, itu memang udah given. iya, Sebenarnya iya. Jakarta udah, Iya. udah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana mengoptimalisasi satu kota yang dikepung oleh 12 sungai yang seharusnya itu bisa jadi sesuatu, bukan sekedar Ya, tempat buang sampah. ini atau saluran air. ini yang sebenarnya diadres di RUU DKJ. Jadi dia masuk jadi bagian dari sistem aglomerasi di mana Jakarta itu akan mampu melakukan intervensi, ya kan, pengelolaan sumber daya air di luar wilayahnya karena difasilitasi oleh platform Yes. aglomerasi itu gitu. Ya, karena selama Ya. ini Bang Yusuf problemnya mau menangani air di Jakarta, problemnya itu udah Di Bogor. Betul. Jadi betul. mau intervensi Bogor nggak Nah, bisa iya. gitu. Iya. Iya. Jadi aglomerasi nanti yang akan Oke.
memfasilitasi. Nah, sekarang kan pertanyaan lanjutannya, dengan konsep kota global di dunia ini Ya. dan konsep aglomerasi ini, itu tantangan kan jadi tambah banyak terus. Betul. Apa tantangan 5 tantangan signifikan yang harus dihadapi oleh Jakarta ke depan? Waduh, banyak banget 5. Hanya 3 ini. Pertama tentu hal yang paling mendasar itu tantangan lingkungan. Ya kan? Jadi kalau kita lihat memang livability index naik, tetapi masih jauh untuk mencapai kelas menengah seperti kota-kota di Asia lah ya. Kalau kita bisa seperti Bangkok itu udah bagus, ya kan? Bangkok atau Manila, not Manila, atau KL gitu. Ya syukur-syukur bisa seperti Taipei misalnya, ya kan, atau Seoul gitu. Oh, itu udah bagus loh. Nah, tantangan lingkungan ini tidak gampang karena penduduk di Jakarta itu 10,9 juta dan mendiami daerah-daerah yang tingkat kepadataannya salah satu paling tinggi di dunia. Jadi tidak gampang. Jadi ketika kita mengurus masalah lingkungan, kita harus berhadapan dengan masalah sosial, kesejahteraan masyarakat, pendidikannya, income-nya, ya penghasilannya dan sebagainya gitu. Itu semua harus ditangani dalam satu paket. Tidak bisa terpisah-pisah. Kita bilang, oh kita mau bangun kita mau bereskan masalah sungai sini, tapi Anda tapi masyarakat tidak dilibatkan atau tidak diberi perhatian gitu. Akhirnya ya mereka cuma digusur aja gitu. Lingkungan. Tidak bisa seperti itu. Jadi masalah lingkungan dan masalah sosial ini satu paket dan butuh leadership yang mampu menangani dua hal ini secara bersamaan. Bukan hanya mampu, dia punya visi. Dia punya, oh iya, betul. Dan langsung mau melakukan eksekusi, itu penting. Jadi Betul. ini saya yakin lah Prof sudah mengkaji dan sudah tahu persis, tapi ada hal-hal yang tidak terangkat ke permukaan seperti limbah medis. Ya. Limbah medis itu Ya. lebih berbahaya daripada limbah rumah atau pabrik. Betul. Kenapa saya nyatakan begitu? Yang menjadi limbah medis itu ya dari mulai perban, Ya. gunting, Jarum terus suntik, ya. suntik, infus, alas tempat tidur dan sebagainya, Ya. sampai organ-organnya Betul. dipotong dan dioperasi. Dan itu kalau dibuang berarti apa yang terjadi? Nah itu yang harus dikelola. Itu pernah saya sampaikan karena saya sampaikan Ya. saat itu kepada Pak Anies bahwa di DKI itu ada 327 rumah sakit dan poliklinik. Betul. Itu kemana? Ya. Ternyata setelah saya mencari tahu, urusan limbah medis ini dikelola oleh satu orang konglomerat bagian sampah yang menguasai seluruh Indonesia. Ya. Dia punya 5, 6, 7 perusahaan. Jadi dari manapun yang setahu saya itu dikirimnya ke Jakarta. Jadi Jakarta adalah Tempat pembuangan sampah medis. terbesar di Indonesia. Oh iya. Dan saya bertemu dengan beberapa rumah sakit di Jawa Timur yang tidak terpikirkan waktu saya tanya, misal kayak rumah sakit lupa saya yang dimiliki oleh Hairul Tanjung. Saya ketemu dengan Pak Nuh. Saya tanya, dia kaget, dia telepon langsung ke Surabaya, ke manajer situ. Oh iya Pak, itu diangkat seminggu sekali. Coba bayangin, diangkat seminggu sekali, itu sudah tidak boleh. Minimal 2 kali, 1 kali 24 jam harus diangkat. Nah, dibawa kemana? Wah, kami nggak tahu. Cuma per kilo sekian. Ya. Ada yang sampai 50.000 per kilo. Kalau dibuang di sungai selesai lagi gitu. Itulah makanya saat itu saya bilang, yang namanya limbah medis itu sebaiknya tidak dikelola dengan model insinerator. Kalau insinerator itu kan dibakar, pembakaran, ya. tetap Ya. punya dampak polusi. Betul. Ada yang namanya autoclave. Autoclave itu pakai mesin. Nah, mirip mesin fotokopi, tergantung ukuran. Yang berapa berapa ton, berapa dan lain sebagainya. Nanti keluarnya seperti biji-biji plastik kering. Dipadatkan ya. Dipadatkan. Jadi pelet gitu. Itu belum jalan. Ya. Nah, ini menjadi tantangan Ya. yang baru. Jadi Ya. Limbah. Saya Ya. mau nambahin satu lagi isu mengenai Jakarta itu adalah salah satu kota di mana terjadi penurunan Permukaan tanah. Oke. berhasil. Nah, mungkin banyak orang yang nggak paham mengenai data terakhir bahwa sebenarnya penurunan permukaan tanah Jakarta itu udah berhenti di beberapa tempat. Udah? Udah berhenti. Ya, Oh. udah berhenti. Ada yang melamban, ada yang berhenti. Ya kan? Gitu. Itu bukan karena ada ini ya. Kemarin ada
Ada moratorium ini kan untuk Nah, penggunaan air tanah. Air tanah. Ya. Nah itu yang saya mau lanjutin di situ. Iya, iya. Air bersih bagi warga Jakarta itu problem, terutama untuk orang miskin. Betul. Memang kalau kita lihat piping rate di Jakarta itu kan masih sekitar 47%. Artinya 47% penduduk Jakarta yang punya akses ke PAM. Ya kan, sisanya itu air tanah atau mereka beli dan sebagainya. Dan ada kendala ruang di sini ketika kita mau membangun fasilitas air yang kemudian kita berikan akses ke setiap warga Jakarta, karena tidak gampang untuk membangun jaringan pipanya gitu. Belum lagi kita bicara tentang peran institusi, lalu kemudian ada peran perusahaan swasta di sini gitu ya. Nah, sebenarnya ini salah satu PR juga yang perlu diselesaikan. Jadi waktu itu ada kendala, ada hambatan legal yang membatasi pergerakan atau aksi dari Pak Anies untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, gitu. untuk mengambil alih kembali. Nah itu, jadi saya kira ini akan bisa diselesaikan 5 tahun ke depan ketika tipe leadership yang memimpin itu sama dengan sebelumnya gitu. Tantangan yang lainnya dong sebelum kita ngomong soal Oke. leadership, apalagi yang menarik di Jakarta yang perlu dibahas dari hasil penelitianmu itu di kota-kota besar? Oh ya, salah satu yang juga menarik itu masalah urban heat island. Urban tuh? Heat Island. Apa tuh urban heat? Urban heat island ini salah satu proyek penelitian yang saya kerjakan baru aja selesai. Jadi kita melihat kenaikan atau penumpukan hawa panas di Jakarta akibat ruang urban yang dibangun tanpa memperhatikan efek udara gitu. Jadi urban heat island ini beda sama perubahan iklim. Ya, karena ini kita bicara tentang microclimate ya. Jadi iklim mikro di mana ada beberapa tempat di Jakarta itu lebih panas dari tempat yang lain. Kenapa? Karena kurangnya vegetasi, lalu kemudian gedungnya terlalu tinggi, kemudian penggunaan material gedung yang menghasilkan efek rumah kaca. Misalnya wilayah mana tuh tempat-tempat? Salah satunya itu yang paling panas itu di Jakarta Pusat. Saya lupa daerah, ada beberapa titik di situ. Itu panas banget. Merdeka Utara, Seputar. Merdeka Selatan. Di dekat Itu saya rasa tidak terlalu ya Merdeka ya. enggak terlalu. Dan ada juga daerah-daerah padat tentunya, daerah-daerah padat. Karena Merdeka Utara Ya. indikatornya sederhana, kenapa tingkatnya itu tinggi? Kenapa tuh? Tingkat emosionalitasnya tinggi ya Merdeka Utara. Panas terus di situ. Panas terus gitu. Merdeka Utara kan istana maksudnya. Iya. Pak. Dan semakin mendekati 20 Oktober semakin panas gitu ya. Ini bro, kalau boleh disimpulkan, Ya. lebih urgent mana membenahi ibu kota yang ada di sini atau membangun ibu kota baru? Lebih murah memperbaiki Jakarta lah. Masya Allah. Berarti gagal nih KN ceritanya. Iya. Oke, sekarang tipikal pemimpin dan kepemimpinan seperti apa yang cocok untuk menghadapi? Iya, jadi kalau kita lihat kan 5 tahun zamannya eranya Pak Anies, dia sudah menghasilkan satu sistem atau proses transformasi yang sedang berlangsung. Dan 5 tahun ke depan lagi mestinya tipe leadership yang diterapkan oleh Pak Anies itu harus berlanjut gitu. Kalau Ya, kita kerucutkan misal zaman Bang Yos, sebelum Bang Yos kan Pak Prayogo, ya, sebelum Pak Prayogo Pak Prapto, ya, ini kan semua angkatan. ya, Nah, setelah itu kan sipil semua kan. betul. Nah, kira-kira tipikal yang bagaimana? Nah, Saya nah, sih sipilnya nanti kayak- kita belah lagi. Apakah orang akademisi atau kira-kira orang-orang yang perang birokrasi? Nah, itu penting tuh. Menurut saya sih agak sulit untuk membedakan tipe leadership dari background orang itu. Apakah dia seorang militer atau seorang sipil? Karena bisa saja ada orang sipil yang lebih tegas daripada orang militer gitu kan. Atau misalnya orang militer lebih cerdas dibanding orang sipil gitu, bisa saja gitu. Ya. Jadi saya pikir tidak terlalu relevan, tapi yang bagaimana orang itu memiliki kompetensi, memiliki track record, dan juga memiliki visi tentang apa yang dia mau lakukan di Jakarta, seperti itu gitu. Dan kalau saya lihat sih ya sebenarnya jawabannya simpel aja gitu. Apa yang sudah terjadi 5 tahun tinggal dilanjutkan dan kemudian proses dan mekanismenya itu ditingkatkan, diakselerasi gitu. Ya. Seperti itu gitu. Tapi kan tetap yang namanya leadership itu
mampu mengkoordinasikan di jajarannya, setelah itu mempertimbangkan, mengambil satu kesimpulan, melakukan eksekusi. Betul. Tidak ada sesuatu keputusan yang tidak Oh ada iya, risikonya. iya. Pasti kan gitu kan. Dan Contoh begini, Ya. JIS ada masalah, katakan kok selesai. Formula E juga Betul, sama. nah, benar, itu, benar. itu kan penting gitu. benar-benar. Dan kalau kita lihat Pak Anies itu membangun satu sistem di Ini mana kenapaan? enggak. Kita bicara 5 tahun dulu Oh, sebelumnya. yang ke belakang. Ya kan? Jadi Pak Anies itu membangun satu sistem di mana dia mampu mengenali perilaku atau perilaku dari birokrasi yang dia pimpin. Mas Bewe tahu berapa pegawai Pemprov DKI? Ditambah yang ini di atas 100.000, ditambah 250.000. Itu birokrasi gila-gilaan. Tidak ada korporasi yang bisa sebesar itu di Jakarta, di Indonesia. Mungkin ya 250.000. Artinya dia harus memimpin. Nah, nggak mungkin dia memimpin sendiri, ya kan? Makanya dia membangun satu sistem yang kemudian kita sebut sebagai TGOPP. Dia sebut. Jadi TGOPP sebenarnya menjadi sensor dia untuk memahami itu dan kemudian mengeksekusi setiap masalah. tentakel dia. Nah, tentakel dia istilahnya gitu ya. Nah, model seperti ini sebenarnya bisa terus dilanjutkan gitu. Dan Pak Anies sudah membangun itu dan tinggal bagaimana meningkatkan kinerja itu gitu. Kalau mau disebut orang selain Anies Baswedan, kira-kira siapa yang punya potensi untuk dia? Kan dalam riset-risetmu pasti kan ketemu dengan banyak orang. Kan ada 3 indikator. Satu visi. Ya, Dia punya visi yang memang mau menjadikan Jakarta sebagai kota global. ya, Terus kedua, visinya itu teruji dalam berbagai pandangan, program, Ya. diskusi yang sudah dilakukan itu. Dan dia juga mempunyai jaringan yang menyokong itu. ya. Saya nggak tahu kalau mungkin Ini pertanyaan Bang Yusuf juga kan? tapi kalau saya sendiri ya, kalau saya melihat apa yang terjadi 5 tahun sebelumnya dan kemudian bagaimana kita melanjutkan 5 tahun ke depan, yang kita lihat sekarang adalah bahwa Jakarta membutuhkan orang seperti Anies dan artinya ya Aniesnya sendiri bisa jadi adalah sosok yang dibutuhkan oleh Jakarta 5 tahun ke depan gitu. Jadi sebenarnya itu. Jadi bukan Anies yang butuh Jakarta, tapi Jakarta yang butuh Anies supaya Butuh apa yang Anies terjadi. atau butuh sosok seperti Anies? Ya, Ini beda lagi. Keren nih. itu kan proses politik, itu pertanyaan politik kan. Dan Makanya tadi saya mulai dengan kira-kira siapa? Karena ini menjawab. Iya. Tapi kalau kita lihat sekarang kan ya kalau memang bicara tentang proses politik ya dari sekarang sampai pilkada itu kan tidak lama kan. Karena itu Tinggal Oktober, 6 bulan. November loh, 27 November. Iya, tinggal beberapa. Sekarang berapa bulan lagi? Agustus pendaftaran, berarti tinggal 3 bulan. Juli, Agustus, September, Ya. Oktober. Iya. 6 bulan Mas. Ya, kita berharap, berdoa mudah-mudahan ada pemimpin yang bisa sama dengan Anies, ya kan? Kalau seandainya Anies tidak running atau maju lagi, tapi kalau Anies maju lagi ya tinggal Anies melanjutkan apa yang sudah pernah Iya. dikerjakan, ya kan? Karena biar bagaimanapun dari sisi struktur atau dari sisi pengelolaan manajerial itu kan tidak hanya dengan jumlah orang, karena orang ini tidak ada di bawah satu kepemimpinan. Betul. Dalam arti kata benar akan sulit, tapi kan ada BUMD kan. Oh iya, iya. Nah, bagaimana mengendalikan, memonitor dan mengimplementasikan apa yang harus dilakukan di BUMD tersebut. Kan sebetulnya nggak sulit ya, walaupun prakteknya nanti sulit, tapi paling tidak untuk mengevaluasi itu tidak sulit. Nah, sebelum kita Kasih kesini dulu dong narasumber nih. Apa catatan pentingnya? sebagai closing statement, Ya. karena kita ingin ngobrol banyak, Betul, tapi betul. kebetulan waktu yang tidak Iya, bisa. iya, iya. Jadi mungkin yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa Jakarta pasca menjadi DKJ itu kan memiliki peran yang jauh lebih penting dibanding ketika menjadi DKI, ya kan? Dengan adanya undang-undang DKJ sebenarnya sebuah kesempatan besar sedang diberikan ke Jakarta untuk melakukan akselerasi pertumbuhan secara lebih masif gitu. Dan keberhasilan Jakarta sebagai pusat pertumbuhan ekonomi global itu sangat tergantung pada leadership yang mampu mengelola kota secara keseluruhan, tetapi tidak hanya dalam hal
mengelola kota itu dari aspek fisik, tapi juga dari aspek sosial gitu. Bagaimana supaya warganya tetap bahagia, warganya tetap sejahtera, warganya tetap betah tetap tinggal di Jakarta. Dan sebenarnya ini mampu. Kenapa? Karena mampu dilakukan dan mampu dicapai. Kenapa? Karena sumber daya yang dimiliki Pemprov DKJ itu luar biasa. Itu luar biasa. Dan ketika Jakarta menjadi DKJ, saya yakin APBD-nya akan naik terus. Seperti itu. Sekarang 80 triliun, mungkin akan naik 90, 100 karena semakin banyak orang melakukan aktivitas bisnis di sini, ya kan, pemasukannya lebih besar, pajaknya semakin tinggi dan sebagainya gitu. Good, terima kasih. Kalau Closing statement dari Mas Bambang Kalau saya bilang Wijayanto. gini, kau boleh saja mendelegitimasi DKI menjadi DKJ, tapi kau tidak bisa menghilangkan bahwa Jakarta telah menghidupkan Indonesia. Karena ada kita bertiga. Tetap ada di. Jadi Jakarta lah yang menghidupkan Indonesia, dan ketika Jakarta mampu menghidupkan Indonesia, disitulah harapan akan bersemayam. Ya. Selamat datang calon pemimpin baru, dan kita akan cari sesuai dengan tantangan yang kian membentang. Ya. Layar sudah terkembang. Gaspol. Gas, Polken. Terima kasih Prof. Zulfikar atas kehadirannya, dan alhamdulillah tadi kita sudah mendengar banyak ilmu-ilmu dan masukan-masukan yang kita bisa serap semuanya dalam bagaimana penataan perkotaan khususnya di Jakarta ke depan. Dan Mas Bambang Wijayanto yang cukup agresif mempertahankan orang betah di DKI daripada pindah ke IKN. Karena Remdi nggak ada hari ini, jadi terpaksa saya harus jadi keluar. Sebelum ditutup, terima kasih para pecinta keluarga WMM Channel, Yusuf Marta Channel, dan NBW Novel Bambang Wijayanto Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.